Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril dengan NIM A1P1240049 dari kelas A Prodi Pendidikan Geografi. Pada video ketiga ini saya akan membahas tentang faktor bentuk lahan. Berdasarkan definisi bentuk lahan yang akan saya gunakan, yaitu fungsi dari relief, proses material, struktur, dan waktu. Kelima faktor ini akan kita gunakan untuk mengkaji setiap bentuk lahan berdasarkan genetik. Jadi bentuk lahan gunung api, dan kita lihat reliefnya bagaimana, prosesnya bagaimana, materialnya bagaimana, strukturnya bagaimana, waktunya. Apa itu relief? Nanti secara umum merupakan bentuk muka bumi atau tempat di permukaan bumi. Proses kejadian-kejadian yang berlangsung di muka bumi. Materialnya bahan dan hasil batuan maupun tanah yang ada di gambar di muka bumi, yang struktur kulit bumi nyuruh pada arsitektur permukaan dan nantinya bisa berbicara strategi yang kemudian memicu proses mengukir permukaan bumi. Berikutnya adalah waktu. Ya, kita lihat waktu geologi, kemudian waktu penggunaan. Apa halnya yang sebelum Masehi atau tahun. Ini adalah relief bentuk muka bumi yang didasari oleh adanya perbedaan ketinggian secara relief antar suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi beda tinggi yang menentukan terjadinya suatu topografi. Setelah tubuhnya posisi bisa kita bagi menjadi kelompok dalam wilayah puncak, ya. Kemudian lereng atau lereng tengah, lereng bawah yang ada di dasar lembah di sebuah acrofil relief yang dari puncak sama dasar lembah tengah-tengahnya. Absolut ini bisa kita kelompokkan kurang dari 200 meter di atas muka laut, 200 sampai 500 meter di atas muka laut, kemudian 500 sampai 1500 di atas permukaan laut. Berikutnya lebih dari 1500 meter di atas permukaan laut. Saat ini situasi topografinya terkait dengan relief posisi tubuh kaki Nadia terkait dengan ketinggiannya. Ini kita akan memiliki pengaruh terhadap keterbukaan terhadap sinar matahari maupun jarang terkena oleh sinar matahari. Kita akan buka website. Kita lihat dari posisi arah mata anginnya. Jadi matahari yang panas dipandang wilayah yang spesifik yang lebih sempit. Ini bisa kita lihat ada bukti dalam seharinya. Bisa selalu tersinari matahari secara langsung, tetapi juga tubuh lahan yang sama sekali tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Bisa jadi dia tertutup oleh bukit yang lainnya. Permukaan yang sering atau jarang terkena sinar matahari sedikit. Nah, ini sedang sudut wilayah spesifik, yaitu sisinya dia menghadap kemana, yang bisa secara langsung berperan kena sinar matahari dalam setiap harinya, setiap waktunya. Kalau kita pandang dari sudut global, oke, dengan adanya rotasi dan revolusi matahari ini, kalau kita melihat belahan bumi yang di wilayah, kadang akan ada musim matahari di bagian atas, jadi khatulistiwa maupun ada di bagian bawah dari khatulistiwa ini akan berpengaruh di dalam periode tahunan bagaimana ruangan apa oleh permukaan bumi, khususnya untuk merespon atau penyerangan dari matahari ini. Situasi topografi yang lainnya adalah untuk lereng. Bentuk lereng secara umum ini bisa kita bagi di dalam hidup lereng, cembung cekung, dan daftar. Ini bentuk ini kemudian bisa kita kelompokkan dalam sebuah bentuk umum, yaitu cembung beraturan. Kemana? Pakai? Beng. Ah? Hmm.
Oh, dalam jam 7.30 Pak.